Selamat pagi, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan superkapasitor 20 tahun terakhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizaldo Rizky Mawansyah, NRP 02511740007 dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Pendahuluan. Superkapasitor adalah suatu material penyimpan energi yang baru, suatu teknologi penyimpan energi yang baru yang memiliki sifat-sifat seperti fast charging. Fast charging ini sangat menguntungkan ketika kita ingin mengisi suatu perangkat dengan cepat. Hal ini karena baterai yang selama ini kita gunakan untuk mengisi sampai penuh membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan pada masa depan, kita membutuhkan aplikasi seperti mobil listrik yang bila mengisinya dalam waktu cepat, tentu akan lebih efisien. Charge-discharge cycle-nya sampai 1 juta kali. Hal ini merupakan hal yang luar biasa, karena bila kita bandingkan dengan baterai, superkapasitor ini memiliki 100 kali charge-discharge cycle. Berarti umur pakainya bisa sangat lama dibandingkan baterai, yang bila digunakan berapa ribu kali cycle akan mengalami kerusakan atau penurunan performa. Selain itu, superkapasitor memiliki high power density. High power density maksudnya misal dalam aplikasi mobil listrik, jika dibutuhkan daya yang besar dalam waktu yang singkat, superkapasitor adalah pilihan yang tepat. Namun, superkapasitor memiliki lower energy density dibandingkan baterai. Maka dari itu, 20 tahun terakhir ini, manusia berusaha untuk mencari cara untuk meningkatkan energi density. Kenapa superkapasitor harus dikembangkan? Karena superkapasitor di masa depan dibutuhkan yang memiliki sifat lebih ringan, lebih fleksibel, lebih tipis, dan sesuai dengan perangkat mobile, seperti handphone, wearable electronics, atau yang lain. Nah, untuk meningkatkan energi density yang rendah, kita bisa melalui dua cara, yaitu meningkatkan kapasitansi maupun meningkatkan potensial pangkat 2 potensial. Kita bisa mencari elektroda dengan kapasitansi yang tinggi, ataupun kita bisa mencari elektrolit dengan potensial window yang lebar. Dan juga perlu untuk mengoptimasi struktur yang terintegrasi, entah itu dari strukturnya ataupun dari manufakturnya, bagaimana membuat propertiesnya yang sesuai. Karena tidak cukup hanya materialnya, kita harus memfabrikasinya dengan sedemikian rupa agar dapat mencapai keefisienan. Entah itu jaraknya antar elektrod yang dalam perkembangannya semakin tipis. Dalam pengembangannya, manusia mencoba mengembangkan superkapasitor dari elektrolitnya, yaitu mereka mencari alternatif lain, yaitu elektrolit aqueous dan elektrolit organik. TAL pada tahun 2001 menemukan bahwa elektrolit aqueous memiliki kapasitansi dan power density yang lebih tinggi daripada elektrolit organik. Dan juga, untuk memproduksi elektrolit aqueous tidak memerlukan pengontrolan parameter yang ketat, seketat elektrolit organik. Dan juga, konduktivitas elektrolit aqueous ternyata sangat tinggi, yaitu sekitar 1 Siemens per cm. Namun, memiliki kekurangan, yaitu potensial wall yang rendah, yaitu 1,2 volt. Hal ini karena terjadi deposisi air pada 1,23 volt. Lalu elektrolit organik juga diteliti oleh Pell dan kawan-kawan, konduktivitas elektriknya lebih kecil daripada elektrolit aqueous, yaitu 10-60 milisiemens per cm. Dan tentu power density-nya lebih rendah. Namun energi density-nya lebih tinggi, yaitu 2, karena
potential wall-nya lebih lebar, yaitu 2,5 sampai 2,7 volt. Lalu bergerak ke ionic liquids. Manusia masih belum puas dengan power dan potential wall yang sedemikian rupa, sehingga para peneliti mencari alternatif lain dan ditemukan ionic liquids dan memiliki stabilitas termal dan kimia yang tinggi, tekanan uap rendah, sehingga tidak ada volatility, dan potential wall yang lebar, flammability yang rendah, dan konduktivitas sekitar 10 milisiemens per cm. Potential wall-nya sekitar 4 volt. Hal ini bisa dibandingkan dengan elektrolit aqueous dan elektrolit organik memiliki nilai yang cukup tinggi, namun memiliki konduktivitas ionik yang kecil dibandingkan elektrolit lainnya dan viskositas yang tinggi. Ionic liquids ini diteliti oleh Ohno pada tahun 2008. Kemudian kita masuk kepada pengembangan superkapasitor untuk aplikasi di dunia nyata, ataupun suatu rekayasa dari superkapasitor sudah ada, bagaimana mengoptimalisasi teknologi ini. Salah satunya adalah baterai superkapasitor hibrid. Ketika kita memiliki superkapasitor memiliki high power tapi low energy density. Baterai memiliki high energy tapi low power density. Maka para peneliti seperti Zhang dan kawan-kawan mencoba mengkombinasikan superkapasitor dengan baterai dalam satu perangkat. Zhang dan kawan-kawan meneliti bahwa ketika mereka menggabungkan EDLC atau Electric Double Layer Capacitor sebagai katoda dan baterai sebagai anoda, mereka mendapatkan energi density 147 watt-hour per kilogram dan power density 150 watt per kilogram. Bisa dilihat bahwa nilai ED dan PD-nya cukup tinggi jika dibandingkan bila superkapasitor maupun baterai ini berdiri sendiri-sendiri. Maka dari itu, banyak peneliti lain yang mencoba untuk mencari alternatif terkait baterai superkapasitor hibrid. Seperti Peng, pada tahun 2017, dia meneliti superkapasitor sebagai katoda dan baterai lithium ion sebagai anoda. Namun seperti kita tahu, lithium ion atau lithium ini ketersediaannya di alam cukup terbatas. Meskipun hasil kapasitansi pada baterai lithium ion ini tinggi dan absorpsi permukaan dan rate capability dari elektroda superkapasitor baik. Hanya karena memiliki pori yang sesuai dengan ukuran ion serta luas permukaan yang cukup luas untuk menangkap muatan. Maka dari itu, terkait keterbatasan litium, Komoba dan kawan-kawan mencoba mencari alternatif, yaitu mencoba membuat baterai super kapasitor hibrid berbasis kalium. Karena kalium ketersediaannya di alam melimpah dan murah. Mereka menggabungkan anoda grafit poliakrilat dengan superkapasitor ion kalium sebagai katoda dan mendapatkan potensial 4 volt. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Lalu kita berpindah ke aplikasi lainnya, yaitu foto superkapasitor. Seperti kita tahu, sekarang ini sumber energi surya, teknologi pembangkit listrik tenaga surya, sedang gencar-gencarnya dilakukan di seluruh dunia. Namun yang jadi masalah adalah sumber energi surya ini adalah intermittent dan charge listriknya itu fluktuatif, sehingga diperlukan suatu teknologi penyimpanan energi yang bisa menyimpan energi yang fluktuatif ini. Maka dikembangkan oleh Su dan kawan-kawan suatu integrasi dye-sensitized solar cells dengan superkapasitor dengan bahan anodik titanium oxide array nanotube. Dan ternyata ditemukan bahwa kombinasi ini bisa menghasilkan kapasitansi 1 milifarad
per cm persegi pada arus 1 mA per cm persegi. Efisiensinya mencapai 1,64%. Kita lihat bahwa di gambar perangkat ini, superkapasitor berada di bagian bawah dan daya sensitized solar cell berada di bagian atas. Sehingga ketika ada energi fotolistrik di sini, akan disimpan oleh superkapasitor di bawahnya. Untuk kemudian bisa digunakan di kesempatan yang lain atau waktu yang lain. Kemudian ada teknologi thermal chargeable supercapacitor. Ini menarik karena selama ini kelebihan energi thermal dibuang sia-sia tanpa digunakan untuk apapun. Sehingga Kim dan kawan-kawan mengembangkan suatu material polyaniline atau bisa disingkat PANI dan gabungannya elektroda karbon nanotube CNT untuk sandwich atau mengapit lapisan film asam polistiren sulfonat PSSH. Cara kerjanya adalah ketika terjadi suatu gradient temperatur, ketika misal TH ini lebih panas daripada TC, sehingga terjadi pergerakan proton dari elektroda yang lebih panas menuju elektroda yang lebih dingin. Ketika terjadi pergerakan proton tersebut, di elektroda yang lebih panas terjadi oksidasi. Elektron bergerak menuju ke elektroda yang lebih dingin. Terjadi reduksi di sini. Lalu ketika gradient temperatur sudah normal atau tidak ada gradient temperatur, proton akan kembali lagi. Namun, muatan ini akan tetap berada di sini. Sehingga ini bisa dimanfaatkan sebagai suatu perbedaan potensial antara dua elektroda ini. Dan ini bisa digunakan untuk menyimpan energi listrik dari yang dihasilkan oleh thermal. Dan Kim dan kawan-kawan menemukan bahwa ketika terjadi perbedaan temperatur 5 Kelvin saja dapat dihasilkan tegangan hingga 38 mV dan kapasitansi yang besar yaitu 1200 farad per meter persegi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Lalu ada juga aplikasi berupa SIP memory supercapacitor. Meskipun baru dikembangkan dan dikombinasikan dengan teknologi tradisional. Jadi suatu benang tradisional di wave atau dirajut dengan SIP memory device bergabung sehingga menghasilkan smart energy storage SIP memory fabrics. Nah, ketika mengalami deformasi, SIP memory superkapasitornya dapat melakukan healing atau bisa kembali lagi bentuknya menjadi bentuk semula. Lalu di gambar B, ini ada aplikasi pada smart sleeve atau lengan baju pintar. Ketika temperatur normal dan ketika dipanaskan hingga 35 derajat akan terjadi automatic transformation. Lalu ketika temperatur mendingin kembali, dia akan mengingat bentuk semula. Sehingga dia mudah untuk terdeformasi. Wong dan kawan-kawan meneliti bahwa superkapasitor SIP memory ini fleksibel dan jika dipanaskan dapat mengingat bentuk aslinya. Kesimpulan dari pengembangan superkapasitor 20 tahun terakhir ini adalah penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membuat elektroda superkapasitor dengan performa yang baik, yang memiliki sifat seperti kapasitansi yang tinggi, cyclic stability, dan excellent rate. Penelitian ke depan akan berfokus pada berbagai material nanokomposit, terbuat dari karbon, metal oxide, dan conducting polymers, untuk memproduksi elektroda superkapasitor berperforma tinggi. Arah perkembangannya adalah
untuk mengembangkan teknologi manufaktur material dengan porositas yang tinggi dan struktur hollow agar bisa memperangkap lebih banyak ion yang hasilnya akan meningkatkan muatan yang dapat disimpan dan energi density yang lebih tinggi, dan modifikasi elektrod yang lebih stabil dan memiliki potensial window yang lebih tinggi dan konduktivitas ionik yang baik. Dan permasalahan seperti kompatibilitas ukuran pori material, elektrod, dan ukuran ion harus diperhatikan. Pemilihan material elektrode dan elektrolit memiliki beberapa permasalahan, seperti peningkatan kisaran temperatur, laju self-discharge, umur pakai yang lama, degradasi, dari pengukur arus, dan separator kemasan. Hal ini harus diatasi ke depannya agar dapat dikembangkan superkapasitor yang mampu memenuhi kebutuhan masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jenenge? Iki lho, Mas Rem apa lho, Mbak?